Selamat malam buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena dari pagi kita bangun dalam keadaan sehat hingga hari ini. Dan malam hari ini masih terang benderang. Kalian lihat di jendela sana itu terang banget karena sekarang udah masuk musim panas. Tetapi pagi ini pokoknya dari pagi sampai sekarang udah malam itu suasananya atau cuacanya itu agak-agak dingin gitu karena ya hujan ya, dan cuaca di Belanda ini kadang-kadang kita unpredictable. Jadi dia kadang panas, kadang dingin, suka-sukanya aja lah. Yang pasti kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan, kehidupan, dan sampai saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Seperti biasa aku hari ini les, jadi aku bikin videonya malam. Kita undang Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur anakmu panjatkan pada malam hari ini Bapa. Kami mengucap syukur karena begitu besar kasih-Mu dari pagi hingga hari ini. Engkau menyertai kami, memberikan kesehatan Bapa. Saat ini kami akan membaca firman-Mu juga. Ajari kami supaya mengerti akan firman-Mu. Apa yang ingin Engkau sampaikan, sampaikanlah kepada kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kalau aku lihat ceritanya sekarang sudah detik-detik mau penyalipan ya, atau saatnya sudah tiba ya untuk Yesus, dan aku akan kembali ke Matius lagi di sini karena di sini sudah mulai masuk ke area-area mau di mana Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi kita akan baca ayatnya. Ayatnya ada di 3 kitab ya, tapi yang aku akan baca di Matius sama di Lukas. Ayatnya aku kasih yang di Markus 14 ayat 10 sampai 11. Kemudian yang di Matius ini, Matius 26 ayat 14 sampai 16. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot. Kepada imam-imam kepala ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kemudian ayat yang aku akan baca itu di Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Jadi ayatnya tadi udah jelas di mana Yudas mengkhianati Yesus. Kalau kita mau renungkan, kok bisa sih Yudas ini? Dia kan murid Yesus. Kenapa dia sampai mengkhianati Yesus? Apakah Yesus nggak bisa ngelawan si Yudas? Apakah Yesus nggak bisa ibaratnya memusnahkan si Yudas ini? Jawabannya pasti bisa. Tetapi supaya genaplah nas atau firman Tuhan, karena Yesus akan mati di kayu salib untuk menebus dosaku dan dosa kita semua. Jadi inilah ibaratnya kisah atau alur cerita yang harus dijalani oleh Yesus. Yesus bukan nggak tahu kejadiannya, tahu. Dan siapa yang menyerahkan dia tahu. Karena nanti setelah ayat ini atau firman Tuhan ini, kita akan masuk ke bagaimana pada saat perjamuan nantinya, Yesus akan seperti kayak menyindir si Yudas Iskariot ini. Tapi murid-murid yang lain tidak tahu ya, karena Yesus kan mempunyai 12 murid ya. Di situ murid-murid yang lain gak tahu kalau si Yudas ini sudah bermufakat dengan imam-imam kepala rumah ibadat dan ahli-ahli Taurat itu untuk ibaratnya mau membunuh Yesus, menyalibkan dia dengan 30 keping perak ya. Kalau di Matius tadi kan udah dijelaskan ya, mereka memberikan 30 keping perak. Jadi mulai saat itu si Yudas cari-cari cara, cari-cari kesempatan, cari-cari saat yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kalau kita baca yang di Markusnya, malah ketika si Yudas mengatakan, ibaratnya mereka berunding, kira-kira kalian kasih aku berapa atau kasih apa denganku kalau aku menyerahkan Yesus kepada kalian. Pada saat itu imam-imam kepala atau ahli-ahli Taurat lah pada saat itu ya, mereka bermufakat. Karena kalau kita baca di Wikipedia, orang Saduki sama orang Farisi itu sebenarnya nggak dekat mereka, nggak kompak ibaratnya. Karena mereka seperti kayak juga kompetisi ya. Si orang Farisi ini kan mereka itu ibaratnya posisinya itu menengah ya. Jadi
lebih banyak itu mereka menjadi kepala rumah ibadah. Tapi kalau orang Saduki, mereka juga ahli kitab juga, tetapi mereka itu cenderungnya itu ke bangsawan, atau orang itu jatuhnya itu ke politik. Nah, sebenarnya kalau kita baca di Wikipedia, ini berdasarkan sumbernya di situ, kalian silakan baca. Mereka nggak dekat, nggak, maksudnya selalu kayak kompetisi mereka. Tapi ketika mereka mau menangkap Yesus, mereka jadi kayak berpolitik lah, kerjasama lah, supaya mereka berhasil. Nah, ketika itu si Yudas pergi tanpa diketahui oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tapi Yesus tahu, karena dia kan Tuhan. Dia sudah tahu semuanya, ceritanya udah tahu, dan bukan gak bisa Yesus itu menolak supaya dia gak jadi dibunuh. Bukan gak bisa Yesus itu, yaitu tadi seperti aku bilang, memusnahkan si Yudas ini, atau dia mengusir jangan jadi muridnya juga. Tetapi memang harus digenapi lah semua firman Tuhan. Jadi ketika itu si Yudas sudah bermufakat untuk menyerahkan Yesus. Nah, kalau mau dipikir di sini, pertanyaan aku itu, kenapa kok bisa seperti yang tadi itu ya? Kenapa si Yudas ini malah dirasuki oleh iblis? Kok bisa dia? Di antara 12 ini kenapa dia? Kenapa harus Yudas? Dan seperti aku bilang juga, di sini boleh kalian percaya apa enggak, atau mungkin kalian mempunyai pendapat yang berbeda, silakan kalian juga komen. Tapi menurut dari pemikiranku, dari 12 murid Tuhan Yesus ini, sebenarnya kan jarang-jarang dia diekspos. Yang paling sering itu si Petrus ya. Dan ketika itu pun si Petrus itu ada pernah 2 kali kejadian ketika dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kemudian Yesus memuji dia, katanya perkataanmu adalah tepat, yang kau bicarakan itu adalah berasal daripada Tuhan. Dan ketika Yesus mengatakan penderitaannya, ketika itu juga si Petrus mengatakan, Tuhan, kiranya itu jangan terjadi padamu. Makanya di situ Yesus malah mengatakan, enyahlah kau iblis. Padahal sama si Petrus yang berbicara. Tetapi karena roh yang keluar dari perkataan si Petrus itu adalah roh dari kegelapan, yaitu si iblis. Karena dia nggak mau Yesus mati di kayu salib supaya kita itu binasa. Ketika Yesus nggak jadi, ibaratnya nggak jadi mati, kita binasa. Kita nggak ada kasih karunia yang menyelamatkan kita, nggak ada perdamaian, nggak ada korban. Karena dulu kan kalau memperdamaikan manusia itu, ya mereka harus mengorbankan ternak mereka, membawa lembu, kambing, domba, semuanya. Tetapi ketika Yesus sudah mati di kayu salib, sudah lunas semuanya, kata Tuhan. Nah, makanya di sini aku bilang lagi juga, ketika si Yudas itu dirasuki oleh iblis, di antara 12 ini kenapa dia? Kenapa dia dipilih? Kalau aku mau baca nanti selanjutnya itu, kita pasti akan temukan kenapa dia yang ibaratnya jadi dipilih menjadi pengkhianat ya. Ketika nanti kita selanjutnya, kita juga akan bahas ini lagi di besok pagi. Karena besok pagi aku nggak ada kemana-mana juga, jadi bakalan panjang juga kisah yang besoknya itu, mungkin agak sedikit panjang. Tetapi intinya, kenapa Yudas yang dipilih menjadi pengkhianat? Kenapa nggak murid-murid yang lain? Kenapa nggak Petrus? Kenapa nggak si Yakobus dan lain-lain? Kenapa nggak yang lain lah pokoknya? Kenapa harus Yudas? Dan situ kita akan tahu jawabannya kenapa si Yudas itu yang dipilih. Ibaratnya jadi dia gitu yang menyerahkan Tuhan Yesus. Jadi sampai di firman Tuhan besok pagi, dan kiranya kalau kalian punya jawaban itu juga, silakan kalian komen kenapa. Dan besok kita bahas lagi di kitab selanjutnya ya, di ayat selanjutnya. Jadi sebagai perenungan buat kita adalah di sini yang aku mau sampaikan, ketika Yudas itu pun dipilih Tuhan, ketika dia jadi pengkhianat, ketika iblis memperdayakan dia, dan dia bersama Tuhan ya. Selama mereka pergi itu kan pasti bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia melihat pengajaran Tuhan. Kok bisa Yudas yang dipilih? Kenapa nggak dari orang lain contohnya? Kenapa nggak? Janganlah sampai, maksudnya gini, janganlah sampai yang dari 12 murid Tuhan Yesus. Kenapa harus dari 12 murid Tuhan Yesus itu? Kenapa? Dan ini menjadi pertanyaan buat kita juga. Tetapi kalau aku mau berkomentar atau memberi pendapat, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita, orang terdekat sekalipun bisa menjadi pengkhianat. Orang yang bersama-sama dengan kita sekalipun bisa menjadi pengkhianat. Bahkan bisa menyerahkan kita, bahkan bisa melukai kita, mencelakai kita. Tapi bukan berarti kita jadi kayak curigaan ya sama orang. Tetapi di sini kita awas-awas, kata Tuhan ya. Karena orang terdekat kita sekalipun, istri, suami, anak, orang tua ya,
teman, dan sebagainya. Itu pun bisa jadi pengkhianat buat kita. Makanya awas-awaslah kita, selama kita memang bersama dengan Tuhan, selalu kita pasti dibukakan. Apakah ini benar, apakah itu tidak, apakah orang ini tepat, apakah tidak, semuanya bakalan diberikan Tuhan jawabannya. Selama kita meminta kepadanya. Kata Tuhan kan, mintalah maka akan diberikan, cari maka akan mendapat, ketok akan dibukakan. Setiap orang yang meminta akan diberi, setiap orang yang mencari akan mendapat, setiap orang yang mengetuk akan dibukakan. Ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan itu nggak pelit kok, dia kasih. Tapi kita harus mau dulu untuk menuruti dia, kita harus mau dulu mengikuti caranya dia, caranya Tuhan, bukan cara kita. Karena cara kita hanya lihat di sini, sebatas di sini. Kalau Tuhan itu sudah jauh ke depan. Jadi ketika sesuatu kita minta, contoh ini, aku kan sekarang lagi cari kerja. Kemudian aku kasih lamaran, belum ada panggilan. Kemudian ada beberapa yang ditanya, masih mikir-mikir juga. Dan kadang-kadang pikiran kita gini, kok susah ya cari kerja gitu. Padahal kita udah doa, minta sama Tuhan, kok belum dikasih Tuhan gitu ya. Tetapi seperti aku bilang, aku harus mau sesuai kehendak dia. Tapi bukan berarti ya udah aku leha-leha, bukan itu. Dalam artian aku berusaha juga cari kerjaan yang lain, cari informasi yang lain. Sehingga ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kalau memang belum waktunya Tuhan, memang gak bakalan datang. Tetapi satu hal di sini, kita tetap tekun berdoa, kita tetap di jalan dia, bukan jadi kecewa, tetapi kita lebih apa yang harus diperbaiki. Contohnya kayak aku, oh ya udahlah, berarti harus bahasa Belandaku ini yang harus diasah terus. Memang gak gampang, makanya aku bilang kepada kalian di sana, jangan hanya mikir, oh mau kawin sama orang bule lah, atau ini dan itu. Kalian juga harus benar-benar pikirkan. Kalau kalian mau tahu apa aja tips-tipsnya, kalian nonton di Ulisian Braban itu ya, di channel aku. Di situ ada kalau mau menikah sama bule, orang bule, dan kalian pasti mengerti maksud aku ya. Silahkan kalian nonton di sana di Ulisian Braban, kalian cari aja di sana menikah dengan bule. Nah itu maksud aku di sini. Kita ketika kita minta ini dan minta itu belum terjadi, itu belum waktunya Tuhan berarti. Jadi kita harus patuh dan kita harus mendengarkan suara Tuhan. Itu aja yang menjadi rema hari ini. Dengarkan suara Tuhan dan tetap bersama Tuhan. Dan satu lagi, ingat, orang terdekat kita pun itu bisa menjadi pengkhianat. Jadi jangan heran, karena di firman Tuhan sudah dikatakan, besi menajamkan besi, kemudian manusia menajamkan sesamanya. Kan kalau orang jauh yang gak kenal kita, gak mungkin dia melukai kita. Kalau gak dia kenal, yang justru dia itu dekat kadang-kadang, yang tahu siapa kita. Nah itu biasanya berpotensi melukai atau katakanlah mengkhianati kita. Tetapi di sini aku tekankan tidak semuanya. Karena sahabat kita yang setia, saudara kita yang setia, orang tua kita, suami istri, kakak, abang, adik, semuanya kan kita nggak bisa langsung, oh berarti semuanya kita harus hati-hati. Itu namanya juga nggak baik. Tetapi kita bisa berpikir untuk awas-awas. Karena Tuhan selalu mengirimkan Roh Kudusnya untuk mengajari kita, melihat apakah ini benar, apakah ini tidak, apakah sebagainya itu kira-kira memang cocok dan sebagainya. Jadi kita harus minta Roh Kudus dan tuntunannya. Itu saja jawabannya. Karena kalau mengandalkan kedagingan kita ini, kita nggak mampu. Jadi Tuhan aja udah nunjukkan bahwa Yudas yang selama ini dia ajarkan, selama ini bersama-sama dengan dia, bisa menjadi pengkhianat. Jadi nggak usah heran kadang-kadang kita cuma lihat aja, loh kok bisa ya teman kita gini, contoh ini. Tapi itulah faktanya. Jadi selama di dunia ini ya memang kita orang berdosa. Dan semua pikiran kita ini udah dikuasai. Katanya penguasa dunia ini akan dilemparkan. Di video yang lalu sudah dikatakan ketika Yesus nanti mati di kayu salib, penguasa dunia ini akan dilemparkan. Tetapi orang-orang yang tidak membaca firman Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan, itu termanipulasi dengan hal-hal yang semu. Di video yang lalu firman Tuhan berkata bahwasanya iblis dilemparkan pada saat Yesus nanti mengalami kematian di kayu salib. Tetapi karena mereka terperdaya, sama seperti orang Farisi, sebenarnya mereka tahu, bukan gak tahu. Begitu banyak mujizat dibuat Tuhan, tapi mereka menolak untuk mengakui dia. Kenapa? Karena mereka takut dikucilkan. Jadi mereka itu tersingkir. Padahal kalau mereka mengakuinya, mereka tidak akan kehilangan kehidupan yang kekal itu, yaitu surga itu nanti. Tetapi di situ dikatakan di firman Tuhan yang lalu itu,
mereka lebih mencintai, menyukai kehormatan dari manusia daripada kehormatan dari Allah, dari Bapa itu sendiri. Makanya pilihan ada selalu di tangan kita masing-masing. Aku nggak mau memaksa, tetapi semua pilihan ada di tangan kita masing-masing. Siapa yang kalian pilih? Untuk kedepannya, untuk hari di mana kedatangan Tuhan Yesus itu datang, atau kiamat itu datang. Karena ketika kita sudah memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita pasti bersama-sama Dia. Kelak nanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kita akan bersama-sama Dia, diangkat ke kerajaan sorga, hidup dengan Dia berdampingan. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kesedihan, amarah, dendam. Tidak ada lagi perbedaannya miskin kaya dan sebagainya. Tidak ada lagi sakit. Seperti lagu itu. Tiada lagi air mata, tiada lagi kematian, tiada lagi kefanaan. Jadi kalau kita udah sampai di surga bersama-sama Dia nanti, kita mendapatkan hidup yang kekal, itulah tujuan hidup kita. Kembali lagi, semua keputusan di tangan kita masing-masing. Kalau kita memang mau menjadi anak Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga, kita baca firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa, terima kasih ya Bapa, puji dan syukur anakmu panjatkan ya Bapa. Atas firman-Mu begitu memberikan kesadaran buat kami, bahwasanya kami tetap awas-awas Bapa. Sekalipun bagi orang yang terdekat kami. Bukan berarti kami merasa curiga yang berlebihan, tetapi biarlah Bapa pelajaran yang Kau ajarkan kepada kami. Karena siapapun di dekat kami bisa menjadi pengkhianat, bisa melukai kami, bisa mencelakai kami. Oleh karena itu ya Bapa, tuntunan Roh Kudus mulah yang memampukan kami, supaya kami mengerti ya Bapa, apa yang harus kami lakukan. Apakah ini benar atau tidak. Karena mengandalkan kedagingan kami tidak sanggup Bapa. Engkau tahu Bapa, kami adalah manusia berdosa, penuh kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya semua Bapa berkat yang akan Kau berikan kepada kami, jalan keluar yang akan Kau berikan kepada kami, menjadi sempurna. Bapa di surga, anakmu berdoa untuk orang-orang di luar sana yang menonton video ini. Siapapun mereka Bapa, yang sedang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang mencari pekerjaan Bapa. Terlebih aku juga mencari pekerjaan, kiranya Engkau memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau berkati juga Bapa orang-orang yang sedang mengalami masalah, apapun masalah mereka, kiranya Engkau turut campur tangan menyelesaikan masalah mereka dan memberikan jalan keluarnya. Bapa di sorga, Engkau berkati juga orang-orang yang bergumul untuk memaafkan dirinya, memaafkan keluarganya, temannya, dan siapapun yang pernah menyakitinya. Kiranya dia tetap kuat Bapa, berada di jalan-Mu dan memaafkan semua orang yang melakukan kejahatan padanya. Dan biarlah semua kepahitan, semua dendam amarah keluar, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami dan Tuhan kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Kalau kalian punya komen, silahkan di komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.